Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak dosen kami tercinta, Bapak Dr. Imade Endra Kartika Yuda, SEMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Kelembagaan F4. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai teori ekonomi biaya transaksi. Namun sebelum itu, seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Natania Abigail Siregar dengan NIM 2007 511108. Kemudian ada Niputu Wulandari dengan NIM 2007 511144. Nah, pada materi kali ini, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi dan makna biaya transaksi. Yang kedua, rasionalitas terbatas dan perilaku oportunistik. Yang ketiga, biaya transaksi dan efisiensi ekonomi. Dan yang keempat, determinan dan variabel biaya transaksi. Selamat menyimak. Untuk materi yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai definisi dan makna biaya transaksi. Sebelum membahas mengenai definisi dan makna biaya transaksi lebih dalam lagi, perlu kita ketahui bahwa transaksi adalah transfer atau perpindahan barang, jasa, informasi, pengetahuan, dan lain-lain dari satu tahap ke tahap lain melalui teknologi yang terpisah. Teori biaya transaksi sendiri merupakan pemekaran dari teori ekonomi kelembagaan yang muncul akibat kegagalan pasar. Teori biaya transaksi sendiri merupakan kebalikan daripada teori neoklasik. Pada teori biaya transaksi, digunakan transaksi sebagai basis unit analisisnya. Sedangkan pada teori neoklasik, digunakan produk sebagai dasar unit analisisnya. Oliver Williamson mendefinisikan biaya transaksi sebagai biaya untuk menjalankan sistem ekonomi. Sedangkan Dorfman pada tahun 1981 mengartikannya sebagai biaya untuk menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan. North pada tahun 1991 mendefinisikan biaya transaksi sebagai ongkos untuk menspesifikasi dan memaksakan kontrak yang mendasari pertukaran. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa biaya transaksi adalah ongkos untuk melakukan negosiasi, mengukur, dan memaksakan pertukaran atau yang disebut exchange. Biaya transaksi sendiri dipisah menjadi dua biaya, yaitu biaya transaksi ex ante dan ex post. Biaya ex ante adalah biaya transaksi sebelum kontrak yang berisi pembuatan draft, negosiasi, dan pengamanan kesepakatan. Sedangkan biaya ex post meliputi biaya kegagalan adaptasi ketika terjadinya penyimpangan dan kesepakatan, biaya negosiasi yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan, biaya untuk perancangan kegiatan apabila terjadi sengketa, dan yang terakhir biaya pengikatan agar komitmen dapat terjamin. Menurut Richard dan Furubon, ada 3 jenis biaya transaksi. Yang pertama, biaya transaksi pasar atau market transaction cost, di mana biaya transaksi pasar adalah seluruh biaya yang dikeluarkan agar barang atau jasa bisa sampai ke pasar. Biaya transaksi pasar sendiri meliputi 1. Biaya menyiapkan kontrak atau biaya pencarian atau pengadaan informasi. Yang kedua, biaya pembuatan kontrak atau biaya bargaining atau negosiasi dan pembuatan keputusan. Lalu yang terakhir ada biaya pengawasan atau monitoring dan penegakan kontrak. Jenis yang kedua ialah biaya transaksi manajerial atau managerial transaction cost, di mana biaya transaksi manajerial berhubungan dengan biaya operasional yang lebih luas dan termasuk ke dalam fixed transaction cost yang meliputi biaya penyusunan, pemeliharaan, atau perubahan desain organisasi untuk menciptakan keteraturan. Lalu jenis yang ketiga di sini ada biaya transaksi politik atau political transaction cost, di mana biaya transaksi politik sendiri adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan tata aturan atau kelembagaan dan barang publik atau public goods, sehingga transaksi pasar dan manajerial bisa berlangsung dengan baik. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai penjelasan rasionalitas terbatas dan perilaku opportunities. Rasionalitas terbatas atau yang disebut bounded rationality
merujuk kepada tingkat dan batas kesanggupan individu untuk menerima, menyimpan, mencari kembali, dan memproses informasi tanpa kesalahan. Pada konsep rasionalitas terbatas, implikasinya adalah setiap pelaku ekonomi akan selalu menghadapi informasi yang tidak lengkap atau dengan kata lain terjadi ketidakpastian informasi. Sedangkan pada perilaku oportunistik, implikasinya adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan melalui praktik yang tidak jujur dalam kegiatan transaksi. Namun, laba yang didapat dari keuntungannya yang bersifat keunggulan produktif tidak dianggap sebagai sikap oportunistis. North pada tahun 1990 menolak adanya informasi sempurna dan pertukaran tanpa biaya atau yang disebut dengan costless exchange yang dibuat oleh model pasar persaingan sempurna. Sebaliknya, dia melihat adanya biaya transaksi dalam pertukaran akibat adanya informasi yang tidak sempurna. Kelembagaan baru atau yang disebut dengan New Institutionalist percaya bahwa perubahan kesepakatan kelembagaan mengenai hak kepemilikan akan memiliki dampak terhadap pencapaian ekonomi. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai biaya transaksi dan efisiensi ekonomi. Nah, di mana North berargumentasi bahwa di dalam komunitas pedesaan, terutama pada negara berkembang, biaya transaksi biasanya rendah. Mengapa demikian? Karena kedekatan hubungan di dalam komunitas, baik itu keluarga maupun tetangga, sehingga informasi tentang aktivitas dalam komunitas individu tersedia secara luas dan bebas. Nah, sementara itu, di dalam struktur sosial, terutama orang tua dan figur kepemimpinan yang dihormati, itu memberikan resolusi apabila ada konflik di antar anggota komunitas. Nah, akan tetapi, sebagai catatan, agar kegiatan ekonomi terus berlanjut dan dalam jangkauan yang lebih luas, masyarakat harus berdagang dan bertransaksi dengan orang lain di luar komunitas desanya dan pada jarak yang semakin panjang. Sebagai catatan, semakin kompleks dan impersonal jaringan perdagangan, maka semakin tinggi biaya transaksi yang muncul. Nah, jika biaya transaksi terlalu tinggi, maka perdagangan tidak akan terjadi dan ekonomi akan menjadi stagnan. Oleh karena itu, hal itu menjadi sebuah tantangan pembangunan ekonomi untuk mengurangi biaya transaksi ketika perdagangan semakin kompleks. Nah, ini akan tercapai apabila perencanaan pembangunan kelembagaan yang dibuat memang mendukung kegiatan perdagangan, di mana melalui penyediaan informasi, melindungi hak kepemilikan, dan menyiapkan mekanisme yang efektif untuk menegakkan kesepakatan. Isu inilah yang harus ditangani oleh semua negara yang pembangunan ekonominya sudah maju atau negara-negara yang sedang menuju dalam kegiatan ekonomi yang kompleks. Nah, besarnya biaya transaksi ini terjadi karena ada beberapa penyimpangan. Yang pertama, penyimpangan lemahnya jaminan hak kepemilikan. Yang kedua, penyimpangan pengukuran atas tugas yang kompleks. Yang ketiga, penyimpangan intertemporal yang dapat berbentuk kontrak yang timpang, ketersembunyian informasi, penyalahgunaan strategis, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, penyimpangan yang muncul karena kelemahan dalam kebijakan kelembagaan, dan yang terakhir adanya kelemahan integritas, di mana yang dirujuk oleh James Wilson sebagai Sewerage in Transaction. Nah, berikut merupakan skema biaya transaksi itu bekerja. Nah, di mana bisa dilihat pada bagian tersebut menjelaskan bahwa kelembagaan tata kelola atau institution of governance atau kontrak intraperusahaan, korporasi, birokrasi, non-profit, dan sebagainya dibatasi oleh lingkungan kelembagaan baik dari sisi atas dan individu dari sisi bawah.
Nah, di dalam efek pertama ini terdapat perubahan-perubahan dalam lingkungan kelembagaan di mana perubahan-perubahan itu diperlakukan sebagai parameter perubahan, yakni perubahan yang menggeser biaya perbandingan pasar, hybrids, dan hierarki. Kemudian yang kedua, ada terjadi asumsi perilaku. Nah, di mana asumsi perilaku ini tidak lain adalah rasionalitas yang terbatas dan perilaku opportunities yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Nah, di dalam tata kelola ini terdapat beberapa konsep tata kelola yang dapat dipisahkan menjadi 3 tipe. Yang pertama, tata kelola pasar, yaitu atau market governance, yang merujuk kepada transaksi atau pertukaran yang terjadi di pasar. Kemudian yang kedua, tata kelola bertingkat atau hierarchical governance, di mana diasosiasikan dengan kontrak formal. Kontrak formal dipahami sebagai penggunaan otoritas, aturan, dan prosedur dalam pengawasan kegiatan. Dan yang ketiga, tata kelola relasional atau relational governance, di mana berurusan dengan tema norma relasional yang dimengerti sebagai norma kewajiban dan kerjasama untuk mengordinasi kegiatan yang terpecah. Nah, di dalam basis tata kelola ini, pelaku diekspektasikan mengikuti pola perilaku yang direpresentasikan oleh seperangkat norma dan nilai-nilai. Berikut merupakan 2 kondisi penting dalam transaksi yang menyebabkan kontrak itu menjadi beresiko. Yang pertama, karena keterbatasan informasi yang mengacu kepada situasi di mana kedua informasi tersebut didistribusikan secara tidak simetris. Nah, yang kedua, spesifitas aset yang pada umumnya mengacu pada investasi yang memiliki waktu panjang untuk mendukung transaksi spesifik. Apabila nilai investasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan alternatif yang terbaik, maka seharusnya transaksi yang pertama itu harus diberhentikan sebelum kontrak selesai. Materi berikutnya, kita akan membahas mengenai determinan dan variabel biaya transaksi. Lalu, apa sih yang menjadi isu utama dalam menentukan determinan dan variabel biaya transaksi ini? Yang menjadi isu utama dalam biaya transaksi adalah pengukuran, di mana banyak hasil studi dari beberapa ahli menyatakan bahwa biaya transaksi tidak tergambarkan secara langsung dalam transaksi nasional karena pengukuran biaya transaksi itu merupakan masalah yang sulit sehingga diperlukan pemahaman yang sama mengenai definisi, determinan, dan variabel yang seragam dari biaya transaksi. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi biaya transaksi menurut Zhang pada tahun 2000. Yang pertama, what, yaitu the identity of bundle of rights. Nah, di mana hak-hak atau komoditas memiliki banyak atribut yang dinilai, pengukuran, kebijakan, dan pemaksaannya beragam dari satu jenis dengan tipe yang lain. Kesulitan mendapatkan informasi yang lengkap untuk mengklasifikasikan variabilitas ini secara langsung juga mendeskripsikan bagaimana sulitnya menggambarkannya, dan tentu hal ini akan mempengaruhi biaya dalam pertukaran. Yang kedua, who, to identity of agents involved in the exchange. Nah, di mana berkenaan dengan sifat manusia yang rasionalnya terbatas, yaitu keterbatasan manusia mencari, menerima, menyimpan, mengolah informasi, dan kekurangan ketersediaan informasi. Dan yang ketiga, yaitu how, di mana
the institutions, technical and social, governing the exchange, and how to organize the exchange. Nah, di dalam hal ini, pasar diandaikan sebagai kelembagaan untuk memfasilitasi proses pertukaran dan bagaimana pertukaran tersebut dikelola. Nah, apakah pertukaran tersebut hanya karena kekuatan pasar atau ada intervensi kelembagaan yang turut menata pertukaran tersebut? Nah, berikut merupakan 4 determinan penting dari biaya transaksi sebagai unit analisis menurut Beckman tahun 2000. Nah, pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa apa yang disebut sebagai atribut perilaku yang melekat pada setiap perilaku ekonomi yaitu rasionalitas terbatas dan oportunisme. Yang kedua, sifat yang berkenaan dengan atribut transaksi yaitu ketidakpastian, spesifikasi aset, dan frekuensi. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan struktur tata kelola ekonomi, yakni pasar, hybrid, hierarki, pengadilan, regulasi, dan birokrasi, serta lingkungan kelembagaan yang meliputi hak milik, kontrak, agreement, dan budaya. Nah, dari keempat determinan tersebut, bisa diturunkan menjadi variabel-variabel yang bisa menuntun setiap peneliti untuk melakukan pengukuran. Nah, di sini ada beberapa level analisis berbasis variabel eksogen dan endogen menurut Egerton yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, level pertama yaitu hak kepemilikan dan organisasi dimodelkan secara eksplisit tetapi diberlakukan secara eksogen. Nah, di mana dalam hal ini fungsi objektif dalam agent dapat diragamkan dan sistem aturan yang berbeda itu dibandingkan. Tetapi hak-hak kepemilikan maupun pelaku diperlakukan secara tidak sebagai endogen. Level kedua, yaitu struktur organisasi adalah endogen, tetapi hak-hak kepemilikan atau kelembagaan diperlakukan secara eksogen. Nah, pertukaran di dalam perusahaan dan di pasar dianalisis dengan memakai instrumen kontrak yang dapat menekan agen. Level ketiga, yaitu dilakukan upaya-upaya untuk mengendogenkan baik aturan politik, sosial, maupun struktur kelembagaan politik dengan jalan memperkenalkan konsep biaya transaksi. Meskipun rumit, tetapi bermanfaat untuk menunjukkan pada level mana analisis biaya transaksi yang sedang dikerjakan. Nah, di dalam konsep biaya transaksi yang kompleks tersebut, dapat diderifikasi dalam bentuk variabel-variabel yang mudah untuk diukur dengan melakukan formula biaya transaksi sebagai berikut. Yang pertama, biaya transaksi ditambah biaya tetap ditambah variabel untuk menentukan biaya tetap di mana komisi ditambah transfer fees ditambah pajak. Kemudian untuk menentukan biaya variabel di mana biaya eksekusi ditambah biaya oportunitas. Kemudian untuk menentukan biaya eksekusi di mana dapat dihitung dengan price impact ditambah market timing cost. Sedangkan biaya oportunitas didapat dengan mengurangi hasil yang diinginkan, pendapatan aktual, biaya eksekusi, dan biaya tetap. Nah, dalam hal ini, sebagai catatan, yang dimaksud dengan biaya oportunitas adalah perbedaan antara kinerja investasi aktual dan kinerja investasi yang diharapkan disesuaikan dengan biaya tetap dan biaya eksekusi. Nah, sedangkan biaya eksekusi itu sendiri adalah ongkos yang muncul akibat permintaan eksekusi yang cepat yang merefleksikan kebutuhan adanya likuiditas dan kegiatan perdagangan. Sementara dampak harga atau price impact adalah biaya untuk menangkap pergerakan harga aset yang merupakan hasil dari perdagangan ditambah selisih harga pasar.
Nah, yang terakhir, biaya waktu pasar atau market timing cost yang merujuk kepada pergerakan harga aset pada saat dilakukan transaksi yang selanjutnya dapat dilekatkan kepada pelaku pasar yang lain. Nah, dari semua formulasi tersebut dapat dipakai tergantung dari kompleksitas dan jenis pertukaran transaksi yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi. Nah, namun rumus-rumus tersebut bisa digunakan sebagai titik pijak untuk menguliti variabel-variabel inti biaya transaksi. Nah, dapat disimpulkan dari pemaparan materi tersebut, dapat kita bayangkan bahwa ruang lingkup biaya transaksi itu sangat luas, khususnya pada level perusahaan. Nah, namun di dalam analisis ekonomi neoklasik, seluruh variabel tersebut digolongkan sebagai biaya produksi dan tidak terkait dengan model kelembagaan yang dianggap given. Oleh karena itu, suatu variabel-variabel di dalam biaya transaksi sebagai formula-formula yang sudah disebutkan tadi bisa digunakan sebagai titik pijak untuk menguliti variabel-variabel inti. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 3 mengenai teori ekonomi biaya transaksi. Kami dari kelompok 3 memohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan di dalam penyampaian materi, dan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak materi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih.